Haleluya, shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Boleh kita lambaikan tangan kita lihat yang di kiri dan yang di kanan, yang di depan dan yang di belakang. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan sebelum itu saya ingin share ayat firman Tuhan dengan kita di dalam Mazmur 103. Berkata seperti ini dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia memendam. Ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya lah daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga, dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan mendengarkan suara firman-Nya, pujilah Tuhan hai segala tenteranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Dan yang terakhir ayat yang ke-22, pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya itu semua itu adalah kerinduan kita untuk terus mau haus akan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita menaikkan satu pujian ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oh, oh, oh.
Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi Tuhan, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Sungguh kami berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa kami di surga, betapa Kau mengasihi kami Tuhan. Kau adalah Allah Alfa Omega di depan kami Bapa. Hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih, di mana lewat firman-Mu di dalam Mazmur 103 tadi mengatakan, di mana kami bersyukur karena Engkau Tuhan telah mengasihi kami, Tuhan juga menyembuhkan segala penyakit kami, bahkan mengampuni segala dosa kami Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang segala keadaan pelanggaran kami Tuhan, bahwa Engkau berjanji tidak akan mengingatkan segala kejahatan kami Bapa. Terima kasih Bapa karena kesetiaan-Mu hingga pada hari ini kami dapat hadir pada pagi ini, di mana kami mensyukuri dan terima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan. Engkau telah memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan adanya kami pada hari ini oleh karena anugerah-Mu, oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu dari bulan Januari hingga kami masuk penghujung tahun 2020 Tuhan, dengan mensyukuri bagaimana kemurahan-Mu dalam depan kami Tuhan. Tidak dapat kami ungkapkan lebih dalam lagi karena Engkau Tuhan telah mengampuni kami. Bapa, hari ini kami serahkan ruangan ibadah setiap pribadi kami yang hadir. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, seluruh jiwa roh kami Tuhan, supaya kami dapat menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Apapun sikap-sikap dunia yang memungkinkan kami, mengambatkan kami tidak diberkati pada pagi ini Tuhan,
pujian sembah, bahkan pemain musik, penari rebana yang mimpin dalam pujian. Bapa, Engkau pakai mereka, urapi mereka di kuasa Bapa. Bahkan untuk menjaman kudus, fakta yang menjalankan Tuhan juga berkuasa atas dirinya Tuhan. Di mana kami diingatkan Tuhan bahwa betapa Engkau mengasihi kami. Engkau disalibkan di Golgota untuk mengampuni atas pelanggaran kami, mengampuni segala dosa kami Tuhan. Darah-Mu yang kudus yang mensucikan segala dosa kami. Bapa, kami serahkan kira pribadi kami, menjoli dalam kami mengambil perjamuan Bapa. Bahkan dalam kami berikan persembahan di mana pada minggu ini, minggu yang pertama, kami akan memberi perpuluhan bagi Tuhan, bagian apa yang Tuhan telah berkati di depan dalam kerjaan kami. Kami lihat kami hidup hari ini karena Kau Tuhan satu-satunya yang memimpin, yang terbukti melihara kami, sehingga kami dapat melihat kemurahan-Mu dalam depan kami Bapa. Kiranya Kau memimpin kami dalam badan Tuhan dan pulang negara akhirnya, dan juga semua umat-Mu di seluruh dunia yang mengagungkan Kau, dimanapun aliran agama Kristen, Tuhan juga memberkati mereka. Firman mengatakan setiap orang yang berseru dalam nama-Mu akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas segalanya. Serahkan semua ibadah ini, acara ibadah ini Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi ini kita bebas untuk memuji Tuhan. Kalau kita mau menari, kita boleh menari, sebab kita ada banyak space kan kiri kanan kita. Ya, kita boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Mari saya mengajak kita untuk memuji Tuhan bersama-sama. Sama-sama kita bertepuk tangan. Batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sekali lagi sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta
Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sama-sama. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari sama-sama serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Siapa Dia? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Siapa Dia? Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat
penebus juru selamat dunia. Haleluya, tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Woo! Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya.
biarlah segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Engkau Allah yang bertahta di atas segala pujian, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah bertahta di atas pujian yang kami naikkan kepadamu. Engkau dipuji, ditinggikan dan dimuliakan, ya Allah kami yang hidup, karena Engkau lah Allah yang patut disembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami datang umat-Mu menyerukan tiada Allah seperti Engkau, bahwa Engkau lah Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah. Tuhan, permuliakan nama-Mu di atas ibadah kami hari ini, karena kami ingin memperingati karya-Mu 2000 tahun yang lalu di Golgota untuk menebus dosa manusia. Karena Engkau sendiri berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, bahkan dosamu merah seperti kain kesumber, aku mampu memutihkannya seperti bulu domba dan seperti salju. Itulah kedahsyatan Yesus Kristus yang berkarya 2000 tahun yang lalu. Bapa, itulah kami ada di depan untuk menyerukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Hormat pujian kami naikkan kepadamu. Engkaulah Tuhan untuk selamanya. Terima kasih Bapa. Ini penyembahan kami yang lahir dari lubuk hati kami yang terdalam, supaya kami menikmati penyembahan yang Engkau telah lahirkan di dalam hati kami masing-masing. Terpuji Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat Tuhan. Kita masuk di bulan Desember, minggu yang pertama di penghujung tahun 2020. Pandemi COVID-19 masih ada, tetapi kita patut memuji Tuhan karena daerah Miri sudah green zone. Puji nama Tuhan. Itu tidak berarti bahwa itu sudah berakhir. Namun kita tetap berjaga sesuai dengan SOP yang berlaku. Walau bagaimanapun, sebagaimana kita selalunya lakukan di bulan-bulan yang selalu kita peringati, bahwa kita akan menjalankan perjamuan kudus setiap awal bulan. Oleh yang sedemikian, saya berharap waktu kita datang masuk ke tempat di mana Anda berada sekarang, Anda telah mengambil cawan dan roti perjamuan. Jika seandainya belum ada, tolong angkat tangan dulu supaya Asya boleh kalau kamu memang sudah bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus, tolong angkat dulu tangan. Ada di sebelah sini. Sebelum kita menjalankan perjamuan Tuhan. Ada? Semua sudah punya? Sudah mendapatkan? Saya harap demikian. Kalau sudah mendapatkan semua, karena SOP yang berlaku, kita tidak boleh disajikan satu persatu lagi sesuai dengan yang biasanya kita lakukan. Namun kita menerima ketika kita masuk. Jadi oleh yang sedemikian, saya berharap kita sudah semua menerima dan kita akan menjalankan perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum menjalankan perjamuan Tuhan, saya ingin mengkongsikan sedikit
firman Allah bagi kita. Saya tidak buat di dalam slide hanya karena ini hanya renungan singkat, bukan khotbah. Renungan kita saya petik dari 1 Petrus pasal 1, tolong diangkatkan renungan kita ini. 1 Petrus ayat 1, ayatnya yang ke-18. Saya ingin bacakan pada kita beberapa ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ini menjadi renungan kita sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara-saudara, sebelum kita mengambil roti dan anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah bagi umat yang ditebusnya dan tubuhnya yang terpecah-pecah bagi setiap orang yang berdosa. Ada 3 perkara yang kita renungkan daripada firman Tuhan ini, yang saya ingin kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang menjalankan perjamuan Tuhan. Sehingga meskipun dia tiap bulan kita jalankan, tetapi ada satu makna yang berbeda yang senantiasa kita perdengarkan. Karena apa? Firman Tuhan senantiasa baru setiap pagi. Meskipun ayatnya sama, tetapi senantiasa baru memperbaharui kehidupan kerohanian kita. Ada 3 perkara. Yang pertama, Yesus Kristus menebus dosa manusia dari cara hidupnya yang sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini berbicara, Yesus Kristus mati untuk pola hidup, cara hidup manusia yang sia-sia. Ada banyak kesia-siaan yang kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Apabila kita tidak melibatkan Kristus dalam hidup kita, dalam langkah-langkah kehidupan kita setiap hari, adalah merupakan satu kesia-siaan. Dan itu tidak terjadi pada saat ini. Tetapi dari cara hidup nenek moyang kita, Alkitab sudah mencatat, dia berkata, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bapak ibu saudaraku, cara hidup kita yang saat ini, ada banyak cara hidup kesia-siaan yang kita lakukan bukan karena kita sendiri, tetapi telah diwariskan nenek moyang kita dari Adam sampai generasi kita. Oleh karena itu Yesus Kristus harus mati untuk cara hidup yang seperti itu. Itulah sebabnya kita harus memperingati karya penebusan dosa atas manusia melalui Yesus Kristus. Minta maaf, kamu tidak akan lihat di sana karena saya hanya membuat ini di dalam nota saya sendiri. Sebab saya bukan mau khotbah, tetapi saya mau membawa kita untuk memahami apa gunanya kita harus melakukannya tiap-tiap bulan kita merayakan, kita memperingati. Karena itu merupakan keharusan yang supaya kita tidak hidup lagi dalam cara hidup yang sia-sia itu. Cara hidup yang sia-sia itu yang kita telah lakukan pada masa kini. Itu telah kita generasikan dari nenek moyang kita. Bagaimana itu boleh cut, boleh selesai, boleh dipatahkan. Itu hanya apabila kita diam dan memperingati melalui karya penebusannya, melalui roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama. Jadi perlu diperingatkan
Karena manusia pada hakikatnya adalah pelupa. Lupa bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia itu. Yang kedua, Yesus menebus dosa manusia bukan dengan uang. Ya. Kata tebusan, redemption. Artinya tidak hanya ditebus. Ditebus oleh karena apa? Kamu dan saya tidak mampu bayar. Perbuatan baikmu adalah seperti kain kotor saja di mata Allah. Sehingga perbuatan baik seperti apapun yang kita lakukan semata-mata kain kotor, kain usang di matanya. Tetapi Yesus menebus dengan darahnya yang mahal. Darah yang mahal itu hanya darah Kristus Yesus yang tertumpah di Golgota. Kitab Ibrani berkata, tanpa darah, pengampunan tanpa darah tidak sah. Jadi harus ada darah, yaitu darah anak domba yang tertumpah di kayu salib, yang mampu menebus dosa manusia. Jadi kalau kita boleh berkata pengampunan, itu seharga darah Kristus yang tertumpah. Itu perlu kita peringatkan atas diri kita. Supaya karya penebusan Allah dalam diri kita yang kita ambil melalui roti dan anggur menjadi keselamatan bagi kehidupan saya dan kita semua. Jadi di dalam bagian ini Yesus Kristus mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hidupnya, darahnya, tubuhnya bagi saudara dan saya untuk pengampunan dosa. Yesus Kristus cukup melakukannya sekali dan berlaku untuk selamanya. Yesus Kristus mati tidak perlu berkali-kali. Sekali mati dan pengampunannya berlaku untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah merupakan satu peringatan. Mengapa kita harus mengambil perjamuan Tuhan? Supaya tidak saja ada banyak ayat Alkitab yang perlu kita dedahkan kepada kita. Kita peringatkan atas diri kita. Apa gunanya kita melakukan perjamuan Tuhan? Perjamuan kudus. Supaya itu tidak hanya sekedar acara semata-mata. Tetapi memperingatkan diri kita bahwa karya di kayu salib 2000 tahun yang lalu sekali dilakukan oleh Yesus Kristus, pengampunannya, kematiannya berlaku sekali untuk selama-lamanya. Yang terakhir, Yesus menjadikan kita menjadi percaya supaya kita memiliki iman dan pengharapan. Ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Apa artinya? Lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib yang akan kita peringati melalui mengambil perjamuan Tuhan ini, membuat Anda dan saya beriman dan memperoleh pengharapan. Iman yang kita miliki pada hari ini tidak lagi iman yang statis,
yang stagnan. Beberapa hari yang lalu saya memberikan renungan kepada kita. Iman di tengah pandemik itu adalah harus iman yang kreatif. Kalau kita mengalami berbagai-bagai kemelut di tengah pandemik, kita harus kreatif berpikir. Karena Allah telah memberikan kepada kita minda ini untuk kreatif berpikir apa yang patut kita buat semasa pandemik. Pandemik belum berakhir, tetapi kekreatifan itu telah Tuhan berikan karena Dia adalah creator, artinya Dia pencipta yang menciptakan, yang menjadikan manusia untuk kreatif berpikir. Apa yang kita lakukan? Tidak hanya berpangku tangan, dia menunggu bantuan apa BSH. Apa namanya? Bantuan apa? Sara hidup, yes. Tidak hanya menunggu BSH. Tapi kreatif untuk menciptakan apa yang harus kita perbuat. Iman itu telah diberikan Allah kepada kita. Itulah sebabnya Yesus mati. Supaya kita memiliki iman yang kreatif. Ada 3 perkara yang saya sampaikan di sana. Saya sudah menguraikannya, saya tak ingat lagi apa yang saya sudah uraikan. Tapi Anda boleh rujuk. Iman yang kreatif itu yang seperti apa? Tidak hanya iman yang kreatif, tetapi proaktif. Ya, sehingga tif-tif di belakangnya. Saya sengaja berpikir apa lagi yang boleh terdedah dengan iman di tengah pandemi. Saya berpikir proaktif berarti kita begitu giat, tidak hanya sekedar aktif. Tetapi kita juga sensitif. Sensitif berarti melihat keperluan orang lain. Saya berpikir pada hari Rabu yang kemarin, saya menangis ketika saya berdoa di tempat ini. Untuk menyatakan, ada banyak di antara kita yang mengalami keluhan demi keluhan, yang saya sendiri tidak tahu. Tuhan, saya berkata kepada Tuhan. Bukan saya tidak mau tahu, lain cerita kalau tidak mau tahu daripada tidak tahu. Tidak mau tahu artinya tidak peduli. Bukan saya tidak peduli, tetapi saya tidak diberitahu. Bagaimana saya tahu? Karena saya tidak maha tahu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diri Anda kalau Anda tidak beritahu saya. Sehingga iman yang sensitif diperlukan di masa pandemi. Apa keperluan orang lain? Bagaimana kita mendorong? Bagaimana kita menolong? Bagaimana kita memberikan semangat kepada orang yang berada dalam keadaan yang seperti itu. Saudara, hal-hal yang seperti ini yang terjadi di tengah-tengah jemaat kita. Oleh karena itu, kita memerlukan satu reaktif daripada Allah. Kekuatan yang daripada Tuhan yang mampu memberikan iman yang kreatif, yang proaktif dan sensitif. Sehingga kita tidak stagnan. Melihat keperluan orang lain. Apa yang diperlukan orang itu? Mungkin saya tidak punya uang untuk membantu dia, tetapi saya punya doa untuk boleh mendorong dia. Sehingga saya berkata, tolong jangan hanya sekedar diumumkan, tolong beri siapa yang konseling, beri kepada admin dan juga kepada pastor yang no, bukan itu. Itu diumumkan supaya Anda datang. Ya, jangan takut kepada saya tidak pemakan orang meskipun suara saya besar. Memang saya suaranya besar. Kalau bukan suara saya yang besar seperti ini, saya bukan Rosmeda Sianipar. Tetapi suara besar tidak berarti orangnya kasar. Anda datang kepada saya tidak buat kasar kepada Anda. Anda datang, saya terima. Anytime Anda datang, boleh saya terima, saudara.
Seberapa banyak orang yang saya konseling mengatakan bahwa saya, ya memang itulah ibu, memang besar suara bah. Kalau bukan begitu bukan ibu lagi, dia cakap. Itu membesarkan hati saya juga. Tetapi ada juga orang berpikir karena besar suara saya, kasarlah saya. Nolah, ada di dalamnya Yesus Kristus. Sebagaimana ada di dalam hati saudara Yesus Kristus. Ada amin. Jadi jangan takut. Saya akan berdoa untuk Anda. Dan bahkan saya berdoa, Tuhan, jangan biarkanlah, cukuplah yang sudah ada ini. Yang sedang berada di dalam keadaan pandemik seperti ini, banyak masalah ini. Saya tak tahan lagi. Berapa banyak air mata saya harus tertumpah. Menangisi yang bukan sebenarnya masalah saya. Tetapi saya harus berkata, saya berduka. Karena saya berpikir, kalau saya ada di tempat yang seperti mereka, bagaimana keadaan saya? Sehingga saya berusaha untuk menguatkan, mendorong, mendoakan, menghibur. Itulah iman yang kreatif, yang proaktif, dan yang sensitif. Saya berharap apa yang kita renungkan hari ini menjadi satu dasar bagi kita untuk mengambil perjamuan Tuhan. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengambil perjamuan Tuhan ini, saya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, di hadapan kami roti dan anggur yang akan segera kami nikmati untuk memperingatkan kami akan karya Kristus Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang telah mati bagi kami untuk menebus dosa kami, menebus kesia-siaan kehidupan kami, supaya kami tetap mengandalkan kuasa-Mu, melihat kebaikan-Mu, serta karya-Mu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa roti dan anggur yang telah ada di hadapan kami hari ini, kami akan segera menikmatinya. Dan biarlah itu menjadi satu peringatan bagi kami, untuk kami memperlayakkan kehidupan kami, untuk kami tidak hidup dengan kesia-siaan, tetapi kami memiliki iman pengharapan, sebagaimana firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami, supaya kami memiliki iman yang kreatif, proaktif dan sensitif di tengah-tengah pandemik yang sedang berlaku. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau makan dan minum, biarlah Tuhan Engkau memberkatinya. Amin. Mari kita angkat roti yang ada pada kita. Dan beginilah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama. Kita sediakan anggur yang ada. Dan kita angkat. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah melakukan
apa yang Engkau peringatkan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Supaya ini menjadi satu perjanjian, peringatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang telah ditebus oleh karya Yesus Kristus. Sehingga kami tetap berjalan di dalam jalan yang dikehendaki Tuhan. Meskipun banyak bebatuan yang tajam menghadang, tetapi kami mengingat bahwa Kristus telah menebus dosa kami. Untuk kami memiliki iman dan pengharapan. Pengharapan yang tidak dapat kami lihat tetapi nyata diberikan oleh Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, janji-Mu Engkau meteraikan di dalam loh hati kami, untuk kami tetap berkarya, melakukan kehidupan ini sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Inilah doa kami bersama. Di dalam dan melalui Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Oke. Sebagaimana biasanya minggu pertama kita diberikan kesempatan untuk menyatakan kebaikan Tuhan, tentang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Saya masih ingat khotbah saya bulan yang lepas tentang karya Allah di tengah pandemi. Allah tetap berkarya meskipun dalam kondisi yang tidak baik. Karena firman-Nya berkata bahwa kasih setianya senantiasa baru setiap pagi. Oleh karena itu, saya memberi mimbar ini bagi Anda untuk berkongsi pengalaman di tengah pandemik yang sedang terjadi. Bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan Anda? Silakan kita sama-sama memberkati melalui karya Allah di tengah-tengah kehidupan saudara. Saya beri masa kepada kita untuk memulakannya, dan saya beri masa mimbar ini kepada Anda semua. Salam, selamat pagi semua. Dup-dup rasa depan sini. Terlebih dahulu saya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya sentiasa di dalam hidup saya dan keluarga. Walaupun hidup ini kadang-kadang lebih mencabarlah dari segi kesehatan, tetapi saya tetap bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nomor 2, saya bersyukur kepada Tuhan atas kepimpinannya, kebaikannya ke atas suami saya di dalam pekerjaan dia. Walaupun dia sekarang di rantau orang lah, tapi saya tetap bersyukurlah karena kami tetap bersatu di dalam doa dan di dalam Tuhan. Nomor 3, saya bersyukur kepada Tuhan karena mempunyai anak yang sangat menyayangi saya dan selalu menasihati saya lah, dan selalu karena selalu sentiasa memberi saya semangat dan mendorong saya. Kadang-kadang saya di dalam keadaan yang kurang sehat lah, saya puji Tuhan karena dia orang selalu menyayangi saya dan memberi kekuatan lah ataupun mendorong saya. Itulah saya sangat puji Tuhan lah karena dapat berdiri di depan sinilah untuk memberi
kesaksian ataupun kebaikan Tuhan lah di dalam hidup kami sekeluarga. Tuhan itu baik buat selama-lamanya. Itu saja. Salam Ilahim dan selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata dan terbukti kebaikan dan pertolongan Tuhan sehingga sepanjang tahun 2020 ini Tuhan telah memimpin, menuntun, menyertai, menjaga, memelihara, melindungi, mencukupi dan mengurapi kita. Sehingga ternyata dan terbukti dalam rangka kita mengakhiri tahun 2020 ini kita ada sebagaimana kita ada, baik secara fisik, secara fisikal dan spiritual, ternyata terbukti semuanya sehat walafiat. Ada amin? Kendati dan walaupun kita berada di tengah lingkungan penularan COVID-19 yang tidak hanya menimpa negara tetapi seluruh dunia pada tahun ini. Jadi maka itu yang pertama kita ingin menaikkan syukur dan pujian kita kepada Tuhan atas berkat pimpinan dan perlindungan Tuhan, khususnya bagi warga besar Glory Permai ataupun Glory Permi di tempat ini. Dan cara khusus juga untuk semua para jemaat yang sedia ada, baik dari kanak-kanak sampai yang dewasa, kita sangat bersyukur oleh karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Dan juga untuk semua barisan majelis gereja, terima kasih juga oleh karena kalian juga turut serta bergandengan tangan saling bahu membantu dalam proses pentadbiran pengurusan pekerjaan dan pelayanan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan juga kedua pastor kita juga yang turut serta untuk mengambil bagian dalam pelayanan sepanjang tahun ini. Jadi maka itu yang kedua kita ingin memanjatkan penghormatan dan kesyukuran kepada semua anggota jemaat, barisan pemimpin dan juga para pastor yang turut serta untuk dapat mengelola dan mentadbir dan melayani kerja kita di tempat ini. Ada amin? Dan yang ketiga ini yang berkaitan dengan laporan sedikit yang berkaitan dengan MTS MIRI, yaitu Malaysian Evangelical Theological Seminary MIRI Branch. Kita sangat bersyukur oleh karena yang pertama saya khawatir sekali pada awal tahun ini jangan-jangan sekolah ditutup. Tapi kita bersyukur oleh karena walaupun ada tutup lockdown, kita bersyukur oleh karena Tuhan menolong. Oleh karena apa? Pada tanggal 18 Maret kita sudah di lockdown. Jadi lockdown itu sampai kepada pertengahan bulan Julai. Dalam arti kata yang lain, dalam semester yang pertama itu tidak habis, tidak selesai mata kuliah. Jadi kita bersyukur oleh karena dibukakan sekolah lagi 18 Julai. Jadi mata kuliah tidak habis dalam semester yang pertama, kita selesai 2 minggu dalam penghujungan Julai itu. Jadi semester pertama kita bersyukur oleh karena kita dapat menyelesaikan 45 kredit semester yang pertama. Jadi bulan 8, 9, 10 kita menyelesaikan 45 kredit awas untuk semester yang kedua. Nah sebenarnya kita sudah terima surat untuk lockdown lagi sekolah pada awal bulan 11 itu sebenarnya. Tapi saya bilang tolong kalau boleh tambah 1 minggu lagi supaya tingkat 1, tingkat 2 dapat selesai. Habis 45 mata kuliahnya. Jadi the second week baru kita tutup kelas untuk tingkat 1, tingkat 2. Dan the third week baru kita tutup untuk tahun yang ketiga. Dan baru the fourth week dalam 2 minggu yang lalu baru kita tutup tahun yang keempat. Dalam arti kata yang lain semuanya dapat selesai, mata kuliahnya dapat selesai, examination-nya dapat selesai. Tetapi kendati pun demikian memang telah dibatalkan berbagai kegiatan, aktiviti dan pelayanan. Baik unjung minggu, baik pelayanan 1 bulan dan juga pelayanan-pelayanan intern dibatalkan semua, termasuk semua extracurricular activities di luar tidak ada, bahkan termasuk sukan nikah antar sekolah pun dibatalkan.
dan termasuk kita punya retreat pun dibatalkan, dan termasuk kita punya makan malam bersama dengan gereja-gereja dalam daerah pun dibatalkan. Oleh karena apa, kita katakan kita mau konsentrasi untuk menyelesaikan semua mata kuliah pada tahun ini supaya mahasiswanya tidak kurang, ya, dalam arti kata yang lain untuk dididik, dibentuk dan dipersiapkan dan diutus dalam pelayanan. Jadi makan itu kita bersyukur oleh karena Tuhan telah menolong berkati, termasuk ini wisuda, graduation, yang seharusnya pada hari 5 ini sebenarnya, atau hari 6, on the 12th of December. Itu pun kita batalkan. Dan mereka yang tamat tahun 3 atau 4 tahun ini, itu akan diwisudakan pada tahun depan. Ya, mereka akan diwisudakan pada tahun depan. Tetapi tahun 3 pada waktu kita suruh mereka kembali untuk cuti, kita sudah mendoakan dan memutuskan mereka supaya mereka dapat melayani tahun depan. Dan tahun 4 pun baru selesai kemarin, meja hijau mereka, kita pun doakan mereka dan mengutus mereka supaya dalam tahun depan sesuai dengan penempatan pusat untuk mereka dapat melayani, ya, tahun depan. Dengan pengertian mereka akan kembali untuk diwisudakan pada perhujungan bulan 11 tahun depan. Jadi itu sedikit skenario Bapak Ibu yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembentukan dan persiapan para hamba Tuhan yang sedia ada. Jadi maka itu sekali lagi kami mengambil kesempatan ini untuk memberikan ucapan terima kasihlah kepada semua Bapak Ibu dan secara khusus jemaat kita tempat ini yang telah mendoakan kami. Nah, pada kesimpulannya sekolah dapat berjalan dengan baik walaupun di tengah-tengah masalah konflik ini, dan lebih daripada itu tidak ada mahasiswa yang kena sakit penyakit ini barang. Jadi maka itu kita puji Tuhan. Ada sejumlah 43 mahasiswa yang sedia ada yang sudah kita selesai pada tahun ini. Tingkat 3 itu 13 dan tingkat 4 itu kemarin 9, ya, bachelor ada 8, diploma ada 13, yang MCS Master of Christian Studies ada 2 dan MDiv ada 1. Jadi kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah menolong khususnya para penamat ini dengan baik, dan dengan harapan mereka akan terus dipakai dengan luar biasa lah dalam pelayanan yang akan mendatang. Jadi pada minggu yang lalu kita sudah tutup sekolah, tetapi kami masih ada, gurunya masih ada. Jadi minggu depan kami ada meeting dengan kemungkinan tanggal 10, tanggal 12 kami akan ada yang minta cuti sudah. Dan kembali ke sekolah tahun depan pada tanggal 18 Januari. 18 Januari, the 10th week of Januari. Jadi dengan itu, dalam kesempatan ini saya mau menghimbau, kalau seandainya ada Tuhan menggerakkan hati saudara, baik muda-mudi ataupun orang dewasa yang punya beban dan panggilan khusus untuk melanjutkan dan membentukkan, ya, dan memperolehi, ya, pengetahuan ilmu, pengetahuan teologi untuk membekali diri demi pekerjaan dan pelayanan Tuhan pada tahun-tahun yang akan datang. Sila doakan dan sila laporkan diri. Ada amin. Kita hanya terima mungkin 5 orang setakat ini yang sudah kontak kita. Jadi kita harap supaya masih ada beberapa calon-calon mahasiswa yang dapat melaporkan diri. Jadi dengan itu kita membukakan pintu terbuka supaya mana-mana di antara anggota jemaat kita yang tergerak dan punya panggilan untuk melayani Tuhan sebelum masa di masa-masa yang akan datang, tolong berdoa dan tolong melangkah. Ada amin. Ya, kita sudah dalam 3 tahun yang lalu sponsor satu mahasiswa kita di MAM Beto, dan kita harap Tuhan akan terus pakai beliau di masa-masa yang akan datang.
Dan ini hati saya supaya gereja kita boleh sponsor lagi. Bolehkah? Supaya BM Glory boleh sponsor lagi. Paling tidak satu orang ke sekolah lagi. Ini salah satu daripada pelayanan gereja. Ya, ini salah satu daripada pelayanan gereja untuk mempersiapkan para hamba Tuhan untuk melayani gereja pada tahun-tahun yang akan datang. Saya lihat ini dalam pelayanan pada saat ini, I think 60 to 70% of the pastors are more than 60 years old. Ini kalau sudah ini pensiun kami nanti, mana pastor yang muda-muda sekarang ini? Siapa nanti yang jadi gembala kita? Siapa lagi yang jadi pastor gereja-gereja BSIB in the next 10 years? Ini yang tua-tua ini sudah mau pensiun semua nih. Saya dalam 2-3 tahun saya pensiun sudah ini. Siapa ganti saya? Misalnya seperti itu maksud saya. So it is a challenge for BMSIB as a whole to look out into the possibility of getting the youth now to enter into full-time ministry. Jadi ini cabaran kita sekarang ini. Jadi itu sedikit sharing saya berkaitan dengan sekolah kita yang ada di MIM Miri. Thank you very much. God bless. Okey, shalom, selamat pagi. Jadi pagi ini saya nak bayar hutang. Disuruh bersaksi ya. Okey, saya ada sedikit gambar saya share dengan Brandon tadi. Okey, sesuai dengan perkongsian Ibu Pastor tadi, karya Tuhan dalam pandemik ini. Okey, dalam bukan saya nak promosi Tupperware. Tapi saya nak promosi kebaikan Tuhan dalam bisnes Tupperware saya. Tapi bagus juga saya promosi Tupperware sebab Tupperware memang bagus. Okey, pada bulan 6 saya punya cerita tu keluar dalam katalog, seluruh Malaysia baca, kiranya jadi kesaksian kita yang percaya kepada Tuhan ini boleh melakukan bisnes inilah. Jadi pinjam tepukan kita untuk kemuliaan kepada Tuhan lah yang memimpin saya dalam bisnes ini. Kita beri tepukan kepada Tuhan. Ada double skit. Okey, kemudian yang ini pada bulan 6 dan pada bulan lepas, boleh next Brandon. Ya, saya telah mencapai program kereta ini. Saya merupakan orang ketiga yang dapat di Bandaraya Miri. Bukan kekuatan saya, tetapi saya percaya Tuhan itu rencana Tuhan tu dalam bisnes saya ini. Sebelum ini saya pernah bersaksi saya nak apply dan berpindah sekolah, tapi Tuhan itu lebih tahu apa yang kita perlukan. Amin. Ya. Saya pinjam juga tepukan kita kepada mak bapak saya dan adik saya di sini. Yang sentiasa membantu saya dalam menjalankan bisnes inilah. Ada marah, ada letih. Semua itu memang adalah proses dia. Tapi kita, bagi kata pastor tadi, kita harus kreatif, kita harus sensitif. Antara satu sama lain adalah dalam iman ini. Okey, sekian saja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Sebenarnya kesaksian ini untuk bersama-sama dengan kelas vocal harmonization sebenarnya. Tapi sebelum mereka yang ini yang akan menyanyikan nyanyian untuk sebagai satu kesaksian penutupan nanti, saya ingin menjemput teman saya untuk dia ingin bersaksi dan namanya adalah Grace Legu, ya. Mari. Dan dia kata dia tak berani berdiri sendiri di hadapan, so saya berdiri di tepi dia lah. Ya. Shalom, selamat bertemu. Sorry, saya macam bergegar saya di sini. Salam semua, sebab boleh juga saya perkenalkan sedikit dengan diri saya. Saya baru jadi jemaat di sini, tapi belum isi borang. Ya, saya belum isi borang lagi lah, maaf pastor. Sebenarnya saya di sini mengucapkan banyak-banyak puji dan syukur karena Tuhan
itu sangat baik. Di sepanjang pandemik ini saya selalu mendengar di sini bahwa khotbah tuh selalu memberi saya semangat. Saya mengaku sebab keadaan pandemik ini betul-betul menjadi satu peperangan bagi saya. Oke, sebab saya adalah seorang dan dengan anak-anak saya. Sebab sebelum ini saya menetap di Labuan, transfer pergi sini. Mungkin dari bulan 8 atau bulan 9 kali pergi sini, gereja sini. Sebelum itu pun saya berdoa di mana kami anak beranak saya beribadah. Sebab saya tidak tahu, first saya duduk di Miri. Ya, sebelum ini saya bahasa Sabah, mungkin sekarang masih ada lagi. Ya, yang di sini sekarang saya dengan anak saya 2 lah perempuan. Sebab macam sis tadi itu cakap, saya berjauhan juga dengan anak-anak saya. Ada yang di Labuan masih macam itulah. Jadi susah bagi saya seorang ibu. Oke. Di sini juga saya mengucap syukur karena bukan karena itu juga saya berjumpa dengan nih. Memang tidak asing lagi lah. Dari muda-muda dulu. Datu sedang saya mencari gereja, terjumpa juga dengan dia. Jadi ialah sama-sama di sini, puji Tuhan. Dan harap kita sokonglah kami dalam doa. dalam segala. Dan di sini juga sebab dalam bulan ini banyak memori juga saya, sebab saya baru-baru menyambut hari kelahiran saya. Saya bersyukur karena kelahiran saya sempena Desember juga, hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus, Raja Damai. Ya, begitulah saya ucapkan terima kasih untuk semua. Dan inilah perkenalan sederhana saya. Dan saya mau join kita semua juga hari-hari yang mendatang. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Segala perkara dapat ku
Buletin Gereja untuk Minggu Hadapan 13 Disember, pemimpin pujian Sis Stephanie, pengkhotbah Pastor Joseph Sia, penyanyi latar kumpulan 3, penari rebana kumpulan Sukacita, tangguk persembahan tabung umum, pemain muzik kumpulan A, membersih gereja Komsel Hosana. Doa syafaat Rabu depan 9 Disember, pimpin dan sharing oleh Deacon Philip Wan, bertempat di gereja pada jam 8 malam. Perayaan Hari Krismas kita akan diadakan pada 24 Disember yang akan dipimpin oleh Sis Stephanie, pengkhotbah Pastor Ruth Mulung, bermula pada jam 8 malam. 25 Disember yang akan dipimpin oleh Pastor Rosita dan pengkhotbah adalah Pastor Joseph Sia, bermula pada jam 9 pagi. Dan untuk pengetahuan kita, Pastor Datin Rosmeda akan bercuti dari 8 Disember hingga 5 Januari 2021. Jika ada di antara jemaat yang ingin terlibat di dalam pelayanan pujian dan penyembahan, sila maklumkan dengan AJK Pujian dan Penyembahan Deacon Sofia Bulan. Untuk sebarang maklumat dan pertanyaan mengenai pelayanan muda-mudi, sila hubungi AJK Pemuda-Pemudi yang ada. Tadika Akar Baik Cawangan BM Glory Permit. Pendaftaran bagi tahun 2021 kini dibuka, terbuka kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2015 hingga 2017. Sila dapatkan borang pendaftaran dari Cikgu Jacqueline dan Cikgu Caroline di Tadika Akar Baik pada waktu sesi persekolahan seperti tertera di bawah. Bagi jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja atau hubungi terus pastor yang ada untuk mengatur masa perjumpaan. Bagi jemaat yang memerlukan pengangkutan ke gereja, sila hubungi AJK Pengangkutan Gereja seperti yang tertera di bawah. Perolehan untuk bulan Oktober adalah sebanyak RM16,750.24. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sakit yang berada di rumah atau di hospital. Kita berdoa untuk pastor agar diberi kekuatan dan hikmat untuk terus melayani dan juga untuk ahli majlis gereja supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran gereja. Kita berdoa bagi Pastor Michael Dian yang diutus oleh gereja sebagai penginjil di kawasan penginjilan kita di Rumah Draman, di Rumah Kiai dan Rumah Janting. Kita berdoa juga bagi persiapan jemaat untuk meraihkan perayaan Krismas dengan mengamalkan norma budaya kehidupan yang baharu. Kita berdoa juga untuk kestabilan ekonomi dan politik Malaysia agar terus terjamin. Sekian saja buletin kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan. Kita naikkan lagu Ku Mau Cinta Yesus sebagai lagu penutup kita. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Yesus Kristus, kami memuji kebesaran-Mu di penghujung ibadah kami pada hari ini. Apapun yang telah kami alami dalam sepanjang tahun ini, kami tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikan itu tetap kami nikmati oleh karena Tuhan ada bersama kami. Di bulan Desember ini Tuhan, kami akan merayakan karya Immanuel yang beserta dengan kami. Immanuel yang lahir 2000 tahun yang lalu
akan diperingati di sepanjang gereja BN. Immanuel adalah Allah beserta dengan umatnya. Penyertaannya kekal untuk selamanya. Tiada yang terjadi tanpa sepengamatan Tuhan, termasuk peristiwa pandemi ini. Peristiwa apapun di dalam kehidupan jemaat kami, Tuhan tahu apa solusi bagi setiap pribadi. Di tengah percutian yang akan kami segera jalani, Tuhan, iblis tak pernah bercuti. Dia senantiasa mengintip, bekerja untuk menjatuhkan iman kami. Tetapi hamba berdoa kepadamu Bapa, biarlah Bapa di sorga, Engkau melindungi, menjaga, memagari setiap anak-anak Tuhan, termasuk gereja BM Glory Permi. Hamba doakan mereka yang akan bercuti pulang kampung, yang mengikuti perjalanan darat maupun udara. Tuhan, hamba berdoa supaya perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan, kondisi apapun yang mereka sedang alami pada saat itu, di dalam percutian ini, Tuhan, hamba berdoa, Tuhan ada beserta mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba memberkati seluruh jemaat Tuhan, supaya tetap dalam kondisi yang beriman kepada Yesus, berpengharapan kepada Kristus, meskipun kondisi yang tidak stabil pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati mereka mulai dari anak-anak yang kecil sehingga jemaat yang dewasa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bahkan juga kondisi kota Bandaraya Miri, kami memuji Tuhan karena Tuhan telah memberkati Bandaraya kami. Kami juga berdoa untuk Sarawak secara umum. Tuhan memberkati bahkan seluruh negeri yang ada di bawah Malaysia kami. Kami berdoa supaya Tuhan menenangkan kondisi anak-anak Tuhan dalam kondisi perpolitikan yang ada pada masa ini. Tuhan menjaga, memelihara supaya tetap dalam kondisi yang aman dan tentram. Terima kasih Bapa di surga, dan kami memberkati seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.
Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Ahad.